Iya, kita ke informasi yang pertama. Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan mencatat masih ada ribuan kilometer jalur kereta api yang saat ini tidak beroperasi alias nonaktif. Pemerintah sendiri sudah memiliki rencana untuk menghidupkan kembali beberapa jalur tersebut, namun masih terkendala anggaran. Menurut Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api DJKA Kemenhub Arif Anwar, total ada 2.233 km rel kereta api yang statusnya nonaktif. Jalur-jalur yang tak lagi beroperasi tersebut sebenarnya sudah masuk dalam rencana Induk Perkeretaapian Nasional atau RIPNAS hingga tahun 2030. Dalam dokumen perencanaan tersebut ada sederet proyek reaktivasi yang disiapkan, termasuk di Pulau Jawa dan Sumatera. Revitalisasi jalur lama tetap menjadi bagian dari prioritas jangka panjang sektor perkeretaapian nasional. Beberapa jalur sudah menjadi target reaktivasi. Namun demikian, realisasi dari rencana-rencana tersebut akan sangat tergantung pada alokasi anggaran pemerintah di tahun-tahun mendatang. Kita ke informasi berikutnya masih dari dalam negeri. Warga Jawa Barat, khususnya Bandung dan sekitarnya mungkin sudah akrab dengan sebutan Sesar Lembang. Sesar Lembang ini membentang sepanjang hampir 29 km. Mulai dari Padalarang hingga kawasan Cimenyan. Letaknya di jauh kota Bandung, tepat di kaki Gunung Tangkuban Perahu. Namun sesar ini bukan sekedar garis di peta, melainkan bagian dari sistem geologi aktif yang nyata keberadaannya. Periset bidang geologi gempa bumi dan Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN, Mukdir Daryono menjelaskan bahwa sesar Lembang pada dasarnya adalah petahan besar di kerak bumi yang menjadi jalur pergeseran bantuan. Pergeseran yang terjadi lebih banyak mendatar ke arah kiri sehingga bagian utara dan selatan sesar bergerak saling berlawanan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa sesar Lembang bergerak dengan kecepatan sekitar 1,9 hingga 3,4 mm setiap tahun. Meski terlihat sangat kecil, pergeseran yang terus berlangsung bila terakumulasi selama ratusan tahun dapat memicu terjadinya gempa bumi. Penelitian paleoseismologi atau kajian jejak gempa purba menunjukkan bahwa sesar Lembang telah beberapa kali memicu gempa besar di masa lalu. Peristiwa yang paling muda diperkirakan terjadi pada abad ke-15, sementara sebelumnya terdapat bukti gempa sekitar 60 tahun sebelum Masehi yang meninggalkan jejak pergeseran setinggi 40 cm. Kita ke informasi berikutnya, posisi Wakil Menteri Keuangan masih kosong hingga saat ini setelah Anggito Abimanyu resmi menjabat Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar tidak ada penambahan orang baru di Kementerian Keuangan. Tugas Anggito yang selama ini fokus pada penerimaan negara seperti pajak dan bea cukai akan menjadi tanggung jawab Purbaya. Menurut Purbaya, struktur tersebut akan lebih memudahkan dirinya dalam menyelesaikan masalah. Sementara itu, Swahasil Nazara dan Thomas Jiwandono tetap fokus pada bidangnya masing-masing. Terkait dengan Badan Penerimaan Negara, BPN, Purbaya belum ingin banyak berkomentar karena tidak ada pembahasan dengan Prabowo. Diketahui pendirian Badan Penerimaan Negara atau BPN masuk dalam program hasil terbaik cepat dalam rencana kerja pemerintah RKP 2025. Sebagai informasi, target penerimaan negara pada APBN 2026 adalah Rp3.153,5 triliun. Porsi terbesar penerimaan adalah perpajakan yang melibatkan pajak dan bea cukai yang mencapai Rp2.693,7 triliun. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pemirsa, 2 orang dilaporkan tewas dan 8 lainnya terluka dalam insiden penembakan yang terjadi di sebuah gereja milik Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir atau yang dikenal juga sebagai Mormon di Grand Blanc Township, Michigan, Amerika Serikat, Minggu waktu setempat. Menurut Kepala Polisi Grand Blanc Township, William Reye, korban tewas adalah 1 dari 10 korban luka tembak yang dilarikan ke rumah sakit. Reye menyebut petugas masih berupaya mengevakuasi jenazah, namun harus berhadapan dengan api yang juga membakar seluruh gereja. Pelaku penembakan diketahui merupakan seorang pria berusia 40 tahun. Ia tewas usai ditembak oleh petugas kepolisian yang tiba di lokasi. Motifnya belum diketahui, namun aksi pelaku mulai ketika ia mengendarai kendaraannya dan menabrak pintu depan gereja. Setelah itu ia keluar dan melepaskan tembakan dengan senapan serbu ke arah ratusan orang yang sedang menghadiri kebaktian.
Selain penembakan, sebuah kebakaran besar melanda gedung gereja tersebut. Pihak berwenang meyakini bahwa pelaku sengaja membakar gereja sebelum dilumpuhkan dengan tembakan oleh pihak kepolisian.